Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, teman pengajar, dan para pemerhati pendidikan di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel saya, Mas Sarjan Channel. Kali ini saya sedikit berbeda menyampaikan materi di luar mata pelajaran prakarya. Kali ini saya akan menyampaikan materi untuk rekan sejawat, teman-teman pengajar, Bapak Ibu Guru yang saat ini masih kesulitan. Banyak request masuk untuk bisa dibuatkan satu konten tentang cara benar menulis laporan karya inovasi video pembelajaran untuk kenaikan pangkat guru dalam jabatan. Baik, sebelum masuk ke tayangan yang pertama, seperti biasa, yang baru mampir di channel ini mohon tolong untuk disentuh subscribe-nya. Cirinya, jika tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Mohon tolong untuk bisa disentuh terlebih dahulu, kemudian sentuh pula jempol ke atas bila suka. Bagikan pula kepada Bapak Ibu Guru yang lain yang memerlukan informasi ini, agar mereka tidak kesulitan di dalam menilaikan karyanya. Baik, kita masuk terkait dengan materi webinar yang mana Bapak Ibu Guru kemarin ataupun para pemerhati pendidikan tidak sempat mengikuti webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan judul Kreatif dan Produktif Menulis Online bagi Tenaga Pendidik yang dilaksanakan pada hari Rabu yang lalu tanggal 25 Agustus 2021. Salah satu narasumbernya adalah saya pribadi. Maka materi yang saya sampaikan pada saat itu akan saya coba untuk re-upload kembali agar bisa dipahami oleh Bapak Ibu Guru yang mau naik pangkat. Literasi Digital Nasional, Gerakan Literasi Digital Nasional diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, di sini Gerakan Literasi Nasional, Literasi Digital Nasional itu serentak diselenggarakan di 16 stasiun televisi, 34 provinsi, dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang saat itu peluncurannya diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Kendari tanggal 20 Mei 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan Republik Indonesia juga. Indonesia makin cara digital. Inilah tema yang diangkat oleh Kominfo dalam menyelenggarakan literasi digital nasional di era pandemik sekarang ini. Kemudian inilah flyer penyelenggaraan Gerakan Nasional Literasi Digital pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9 dengan judul Kreatif dan Produktif Menulis Online bagi Tenaga Pendidik. Nah, di sini saya selaku salah satu narasumber, maka materi yang saya sampaikan akan saya coba untuk re-upload kembali
agar teman-teman yang kemarin tidak sempat mengikuti bisa melihat, memahami, dan kemudian bila ada manfaatnya bisa digunakan. Ya, hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, Gerakan Literasi Digital Nasional dibuka oleh beliau Bapak Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian masuklah pada pukul 9 lewat, saya secara pribadi pembicara pertama menyampaikan materi untuk Bapak Ibu dan para pemerhati pendidikan di tanah air. Materi yang saya sampaikan senada dengan judul utama yang seperti tadi sudah saya tuliskan di bagian cover depan, yang intinya adalah bagaimana menulis laporan karya inovasi video pembelajaran yang diunggah di kanal YouTube untuk kepentingan kenaikan pangkat guru dalam jabatan. Identitas saya selaku narasumber, kemudian judul utama yang kemarin ditayangkan pada webinar pada tanggal 25 Agustus 2021 kemarin, karena saya angkat ini di masa pandemik. Bapak Ibu guru setiap hari selalu harus memproduksi materi pembelajarannya yang harus disampaikan kepada anak didik kita. Maka agar materi yang kita sampaikan kepada anak didik kita memiliki efek lain untuk kepentingan pengembangan profesi kita, maka saya berharap saya arahkan Bapak Ibu guru untuk bisa mengunggah materinya menjadi video pembelajaran agar nanti bisa dinilaikan dalam kategori karya inovasi. Nah, hierarki guru mengajar. Yang pertama, pada saat era pandemik belum melanda negara kita dan di dunia internasional pada umumnya, kita mengajar secara tatap muka, mengajar interaktif yang menyenangkan, yang kita rindukan untuk bisa bertatap muka kembali. Di sini ada guru yang interaktif, guru yang aktif, guru yang pandai menciptakan suasana kelas, maka murid-muridnya pun antusias untuk menanggapi. Tapi di sini guru mengajar secara monoton, guru mengajar biasa-biasa saja, tidak mampu menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan, maka siswa-siswinya pun tidak bisa menerima dengan senang ataupun tidak interaktif. Mereka cenderung mengabaikan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Baik guru aktif maupun guru yang kurang aktif, semuanya terlibas oleh COVID-19 ini. COVID-19 menyerang segala penjuru, segala lini, segala kegiatan kita, dan itu pun menjadi gangguan cara belajar kita, cara mengajar kita kepada anak didik kita. Maka sekarang ini berjalanlah pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, maka kita harus memiliki strategi. Strategi di dalam mengajar daring dengan menggunakan alat utama laptop, alat utama PC, komputer ya, personal komputer, HP ya. Baik itu pelajaran secara teori, secara praktek, disampaikan dengan daring melalui alat yang namanya handphone ya, sebagai salah satu alat komunikasi utama. Dan ini berjalan memutar terus menerus hingga saat ini. Maka mau tidak mau, siap tidak siap,
kita sebagai guru harus tetap mengajar. Maka bagaimanakah cara mengajar kita bisa diterima oleh anak didik kita? Kita harus ciptakan inovasi-inovasi baru. Kita harus mengikuti perubahan zaman. Dari manual menjadi analog, menjadi digital. Dari cara mengajar tatap muka menjadi cara mengajar jarak jauh dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini proses pembelajaran daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekarang ini. Masih menggunakan laptop, tetapi komunikasinya ini ada yang sampai menggunakan HT, handy talkie, radio panggil jarak jauh. Ada juga yang sudah mulai menggunakan virtual, Zoom, Meet, dan sebagainya. Baik yang menggunakan handy talkie, radio panggil jarak jauh, ataupun pakai Zoom, guru tetap harus menulis. Guru tetaplah harus menulis. Nah, disinilah konsep materi harus kita siapkan. Konsep materi yang strategis, yang tidak bertele-tele, yang tidak membuat anak-anak pusing dan bosan. Maka kita harus tetap menulis, merancang materi pembelajaran tersebut untuk bisa ditayangkan secara online. Fungsi menulis untuk kita, para guru tenaga pendidik. Yang pertama adalah tuntutan profesi. Kita selalu dituntut untuk menyiapkan materi pelajaran sebagai tanggung jawab kita, sebagai pekerjaan kita. Tetap menulis, baik itu untuk digunakan mengajar secara langsung maupun daring, ataupun menulis untuk karya publikasi dan sebagainya. Yang kedua, fungsi menulis bagi guru itu adalah kewajiban. Tidak bisa kita mengelak dari kewajiban itu, kewajiban mengajar, yang mana kewajiban itu harus disiapkan terlebih dahulu dengan tetap menulis konsep pembelajarannya. Kemudian fungsi menulis bagi kita itu merupakan salah satu pengembangan profesi, di mana dalam pengembangan profesi tersebut kompetensi kita diuji. Hasil kompetensinya nanti akan berkorelasi kepada jabatan dan pangkat kita sebagai ASN. Kemudian yang lain, fungsi menulis itu juga merupakan suatu hobi, kesenangan bagi teman-teman yang suka menulis. Nah, kemudian ketika menulis itu sudah menjadi satu kewajiban, satu tuntutan, pengembangan profesi ataupun hobi, akan lebih bagus ketika tulisan itu dipublikasikan. Ya, dipublikasikan kepada yang namanya penerbit. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar menulis dan dipublikasikan di penerbit, inilah macam-macam penerbit yang bisa Bapak Ibu guru lihat. Yang pertama ada penerbit mayor, yang kedua ada penerbit indie, yang ketiga ada self-publishing. Ya, ini adalah macam-macam penerbit yang ada di sekitar kita, mempublikasikan karya kita kepada orang lain. Penerbit mayor, apakah itu penerbit mayor? Penerbit mayor adalah perusahaan penerbitan yang skalanya besar. Penerbit ini sudah punya nama atau brand yang besar, sudah punya modal dan peralatan yang tidak main-main. Biasanya dalam penerbit mayor, ini manajemennya sudah cukup bagus. Kemudian pos-pos tanggung jawab sudah ada di bidangnya, misalnya di bidang layouter, desainer, editor, produksi, ataupun marketing.
dan juga ilustrator. Di sini penerbit mayor sudah menyediakan tempatnya jelas, alamatnya jelas, kemudian bagian-bagian perusahaannya jelas. Ini adalah penerbit mayor. Contoh penerbit mayor bisa dilihat di samping ini. Ada Intan Pariwara, ada Tiga Serangkai, ada penerbit Erlangga, ada penerbit Bukuku, ada penerbit Andi, ada penerbit CV Sahabat, dan sebagainya. Kemudian ini contoh karya saya ketika saya masih menulis untuk penerbit mayor. Sains 1, 2, 3, sampai 6 jilid lengkap. Ini juga dan ini juga. Bedanya kalau yang di tengah ini adalah saya mengerjakan untuk proyek pembelian Dati 2 provinsi. Kemudian ini untuk penilaian tingkat nasional. Kemudian ini juga untuk penilaian tingkat nasional dengan kurikulum KTSP. Dan jadi di sini perubahan kurikulum, setiap perubahan kurikulum bukunya berbeda. Dan alhamdulillah buku-buku ini menang dalam penilaian tingkat nasional. Kemudian contoh yang lain. Nah, di jenjang yang satu ini juga ya, ini buku tingkat nasional jilid lengkap 1 sampai 6 yang mengikuti penilaian setelah KTSP. Kemudian di jenjang SMP ini saya menulis untuk buku IPA Fisika untuk pembelian dan penilaian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, IPA Fisika 1, 2, 3. Ini juga contoh. Ini adalah modul atau LKS. Ini hanya beberapa karya dari modul LKS di perusahaan mayor, penerbit mayor. Dan ini untuk pembelian Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, ya. Jadi IPA SMP 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke penerbit Indi. Di bawah penerbit mayor itu ada penerbit Indi. Indi artinya independen, penerbit mandiri. Ya, adalah sebuah cara alternatif untuk menerbitkan buku atau media yang lain yang dilakukan oleh penulis, bukan dari penerbitnya. Walaupun di sini memiliki presentasi pasar yang sangat kecil, bedanya ya. Kemudian dalam penjualan maupun produksi ini skalanya kalah dengan penerbit mayor. Prosesnya cepat, bisa dibilang ini adalah kebalikan dari penerbit mayor. Karena dalam penerbit mayor, seleksi dan editing serta penerbitannya cukup lama. Nah, di penerbit Indi ini kita tidak perlu menunggu naskah diseleksi. Sebagian besar penerbit Indi memang tidak perlu menyeleksi secara rinci naskah kita. Asal naskah kita tidak membahas seputar sara, biasanya naskah bisa langsung diproses. Contoh penerbit Indi. Nah, ini adalah simbol-simbol perusahaan. PIN Indi Publishing, IPRC Publishing, Maheka Publisher, infoindependent.com. Nah, penerbit Indi bisa kita temui pada web yang ada pada Google tersebut. Kemudian contoh karya saya di penerbit Indi, ini saya sudah mencoba ya, 2 karya yang sangat cepat ya. Yang pertama buku ini untuk PAK Lancar Karir Bersinar. Kemudian ini buku mata pelajaran Belajar Prakarya Aspek Rekayasa. Nah, ini saya terbitkan, saya ikutkan di penerbit Indi yang cukup cepat. Cetaknya pun sesuai dengan kepentingan dan kemauan kita.
asal kita butuh kita bisa mencetak dan seterusnya. Nah, yang ketiga, jenis penerbit yang ketiga adalah self-publishing. Secara umum adalah cetak buku sendiri tanpa bantuan penerbit. Secara bahasa dapat dipahami dengan penerbitan mandiri atau menerbitkan buku sendiri, sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan penulis, mulai dari proses menulis naskah, editing, desain cover, tata letak buku, maupun pengusulan permohonan ISBN International Series Book Number. Ini harus kita usulkan sendiri ke Perpustakaan Nasional RI. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dampak menulis. Setelah kita menulis, itu akan berdampak. Yang pertama, ini kita tercapai penyampaian materi pelajaran sesuai dengan ekspresi yang menurut para penulis itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah karya kita dipublikasikan, maka kita dapat menggunakannya untuk kenaikan pangkat. Kemudian yang ketiga, apabila buku kita sudah dipasarkan atau ditayangkan dilihat orang lain, maka karya itu akan mendatangkan rezeki, royalti untuk penulisnya. Dan itu sudah saya buktikan, mendapatkan royalti maupun mendapatkan dolar dari konten YouTube yang sudah saya unggah. Menulis berdampak pada kenaikan pangkat tenaga pendidik, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi menulis ini adalah bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ketika sudah masuk sebagai PKB, maka karya kita dapat mendapatkan angka kredit, ya, mendapatkan angka kredit. Jenjangnya akan berbeda-beda. Ketika buku tersebut lolos penilaian nasional, maka secara otomatis jika penulis sendiri nilainya akan sama dengan 6,00. Jika menulis secara berkelompok ataupun rombongan, maka nilainya akan dibagi. Ya, dalam pembagian angka kredit menulis secara kelompok sudah saya sampaikan di konten channel saya sebelumnya. Angka kredit ini dalam kenaikan pangkat itu yang dinilai adalah bidang pendidikannya, pembelajaran, PKB, dan penunjang. Fokus kita kepada komponen PKB sekarang. Penilaian kinerja berkelanjutan yang dapat dinilai angka kreditnya adalah di PD, pengembangan diri, publikasi ilmiah PI, dan karya inovasi. Karya inovasi, sekarang kita fokus ke karya inovasi. Macam karya inovasi itu diantaranya menemukan teknologi tepat guna. Macamnya apa saja kita bisa melihat di buku 4, buku 5 ataupun konten saya sebelumnya. Yang kedua, memodifikasi alat pelajaran, alat peraga ataupun alat praktikum. Ini juga dapat nilai angka kreditnya. Ketiga, mengikuti penyusunan standar pedoman soal dan penilaian serta sejenisnya. Yang keempat, menemukan ataupun menciptakan karya seni. Ini juga mendapatkan angka kredit tergantung dari statusnya, apakah berkategori kompleks atau sederhana. Sekarang kita melaksanakan karya inovasi, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, alat peraga, alat praktikum. Nah, inilah bidang kita yang saat ini nanti akan Pak Guru sampaikan bagaimana cara benar menulis laporan karya inovasi video pembelajaran. Dalam menulis
mempublikasikan jenis alat pelajaran alat peraga. Macamnya itu ada di antaranya: 1. Alat bantu pelajaran, baik penjaskes, seni, prakarya, ataupun IPA. Ini bisa dibuat. Yang kedua, video pembelajaran atau video animasi. Berdasarkan durasi tayangnya, maka video tersebut dapat diberikan angka kreditnya. Yang ketiga, benda potongan ataupun cutaway objek. 4. Poster, gambar untuk pelajaran, tergantung jumlahnya, tergantung syarat ketentuannya. Yang kelima, alat permainan pendidikan. 6. Model benda ataupun barang, alat tertentu. Inilah jenis-jenis alat peraga ataupun alat pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke membuat alat pelajaran atau peraga. Kategori dari video pembelajaran adalah membuat alat pelajaran atau alat peraga. Dalam memberikan angka kreditnya, maka alat pelajaran ataupun alat peraga itu dibedakan atas kategori kompleks dan kategori sederhana. Kategori kompleks, ketentuannya apa, itu juga sudah saya sampaikan pada tayangan konten channel saya. Kategori kompleks memiliki angka kredit 2. Kategori sederhana memiliki angka kredit 1. Dalam video pembelajaran, kategori sederhana dan kategori kompleks itu dibedakan atas lama penayangan atau durasi waktunya. Kita lihat sekarang jenis-jenis kategori ketentuannya seperti apa di tayangan berikut ini. Ya, ini jenis alat pelajaran atau alat peraga. Kompleks itu seperti apa ketentuannya, sederhana itu seperti apa ketentuannya. Nah, di sini yang saya blok merah, video atau video animasi itu kompleks berdasarkan durasi waktu tayang minimal 30 menit, sederhana minimal 15 menit. Maka untuk mendapatkan nilai angka kredit 2, Bapak Ibu harus menayangkan video pembelajarannya minimal 30 menit. Kalau mendapatkan nilai 1,00, berarti Bapak Ibu harus menayangkan video pembelajarannya minimal 15 menit. Inilah kategori alat pelajaran atau alat peraga yang dapat dinilaikan angka kreditnya. Kita lihat kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru dalam jabatan. Ya, di sini ada AKK, angka kredit kumulatif, AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan AKP, angka kredit penunjang. Ini adalah maksimalnya, ya. AKP 10% dari AKK, dan AKPKB ini ketentuannya. PD 3, PIKI-nya 0. Kemudian yang kedua, golongan 3B ke 3C, kebutuhan PD-nya ada 3, PIKI-nya ada 4, dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan ada yang menyuruh untuk naik pangkat dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu guru harus melihat, menghitung sendiri. Lihat PAK tahun terakhir sudah berapa angka kredit yang dicapai. Pedomannya ini secara total kumulatif ini untuk mencapai ke golongan 3A ke 3B diperlukan angka kredit 150, ya. Kebutuhan dari angka kredit kumulatifnya itu 50, PD-nya 3, PIKI-nya 0, penunjangnya 5. Begitu cara menghitungnya. Silahkan Bapak Ibu, agar tidak terlalu jauh terlambat,
dan sebagainya, pelajari ini. Selanjutnya kita masuk pada inti, yaitu membuat laporan yang tepat hasil karya menulis yang dikemas dalam video pembelajaran layak dinilai angka kreditnya. Karya inovasi video pembelajaran. Sistematika laporan karya. Nah, untuk bisa dinilai dengan angka kredit, agar bisa mendapatkan angka kredit, laporan harus benar dulu. Maka untuk kebenarannya, berdasarkan buku 4 Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, seperti ini sistematika laporannya. Terdapat halaman judul, yang kedua ada lembar pengesahan, ketiga ada lembar validasi, keempat ada lembar pernyataan, kata pengantar, daftar isi, mungkin ditambah daftar gambar, daftar tabel, dan seterusnya. Kemudian bagian isi ada bab 1 sampai 5. Bab 1 pendahuluan, bab 2 rancangan dan desain video, bab 3 prosedur pembuatan, bab 4 penggunaan dan dampak penggunaan, dan bab 5 adalah penutup. Bapak Ibu harus mengikuti sistematika ini. Apabila sistematikanya tidak tepat, tidak sama dengan yang digariskan, maka silakan Bapak Ibu bersiap untuk nanti melakukan revisi. Masuk kepada halaman judul, cover laporan bagian depan. Ini Bapak Ibu, laporan pembuatan dan penggunaan video pembelajaran prakarya kategori kompleks. Ini cover laporan ketika contoh saya membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran prakarya. Disusun dalam rangka ini ada logo kabupaten, ada penyusun, ada dinas pendidikan, ada tahun penilaian, halaman judul, cover laporan. Sementara halaman judul sendiri yang berada di lembar setelah cover adalah ini, laporan karya inovasi video pembelajaran prakarya. Bagian kedua, judul, lembar judul laporan. Ya, lembar judul laporan. Judulnya adalah prakarya kelas 9, peralatan instalasi listrik rumah tangga semester dasar. Ini video yang sudah saya tayangkan, video yang sudah untuk pembelajaran dengan siswa kita. Kita ambil gambarnya pada bagian awal video kita, kemudian yang di bawah dikasih identitas pengusul, nama, NIK, pangkat, dan unit kerja. Kemudian di sini ada dinas pendidikan kabupaten, lalu ada sekolah, dan di bawahnya ada tahun penilaian. Ini adalah judul laporan. Berikutnya, lembar pengesahan. Seperti ini lembar pengesahannya. Karya inovasi, penggunaan video pembelajaran, dan seterusnya. Videonya berkategori apa? Kalau minimal 15 menit berarti kategorinya kompleks. Kalau lebih sama dengan 30 menit kategorinya kompleks, ya. Sekali lagi, kalau videonya berdurasi 15 menit sama atau lebih, kurang dari 30 berarti kategorinya sederhana. Kalau videonya berdurasi 30 menit sama atau lebih berarti kategorinya adalah kompleks. Judul videonya peralatan instalasi listrik rumah tangga, penggunaannya di kelas berapa,
semester berapa ya. Di sini ada penggunaan kelas dan semester. Lalu jenjangnya, alamat publikasinya, channelnya, namanya apa, ditampilkan di sini ikon profil channelnya. Kemudian link channelnya ini ya, link channel ya, jadi bukan kontennya, link channelnya. Kemudian di sini ada nama pembuat video, NIP dan seterusnya. Validasi untuk pengesahannya yang membuat, dan di sini diketahui oleh kepala sekolah. Ini adalah tempat dan tanggal saat permohonan lembar pengesahan. Lembar validasi. Lembar validasi ini untuk mengetahui sejauh mana keakuratan materi pembelajaran kita, sudah sesuai atau belum dengan standar kompetensi ataupun dengan indikator pencapaian kompetensinya. Divalidasi oleh MGMP, paling tidak ketua MGMP yang menandatangani. Kemudian lembar pernyataan keaslian. Nah, di sini silahkan pernyataan keasliannya bisa disampaikan. Kemudian kalau mengambil notifikasi ataupun karya orang lain, silahkan disampaikan pula copyrightnya ataupun disampaikan pula alamat pengambilannya. Kalau berupa potongan atau kutipan video, bebas dari copyright dengan menggunakan CCA, Creative Commons Attribution. Ini bebas dari copyright. Kemudian ditandatangani oleh yang membuat dan diketahui Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Berikutnya adalah kata pengantar. Silakan Bapak Ibu narasikan kata pengantar. Kepentingannya untuk apa? Harapannya untuk apa? Ditulis oleh penyusun. Yang adalah kata pengantar. Daftar isi. Silakan diikuti ini. Jadi mulai dari halaman cover, judul, pengesahan, lembar validasi, sampai kepada bab terakhir, bab 5 penutup. Di sini dikasih halaman, ya. Jadi tepat kalau mau membuka halaman berapa adalah daftar isi. Berikutnya adalah, mohon maaf, muter-muter ya. Bab 1 pendahuluan setelah daftar isi. Isinya ada latar belakang, mengapa Bapak Ibu mengambil karya inovasi video pembelajaran, mengapa video pembelajaran itu Bapak Ibu guru munculkan, atas dasar apa kepentingan dari pembuatan video pembelajaran itu, tuliskan di latar belakang. Kemudian tujuan pembuatan dari video pembelajaran Bapak Ibu, silakan ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang C, ini ya, C, manfaat dari video pembelajaran tersebut. Manfaat bagi Bapak Ibu, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi anak didik kita. Silakan bisa dijabarkan masing-masing. Adalah isi dari bab 1 pendahuluan. Masuk pada bab 2, rancangan dan desain karya. Di sini rancangan dari karya Bapak Ibu, alur dari pekerjaan pembuatan video pembelajaran Bapak Ibu bisa dituliskan di sini. Mulai dari awal, ya, mulai dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir, lihat alur anak panahnya. Kemudian sampaikan pula di sini ada alat dan bahan, lalu foto alat dan bahan tersebut. Silakan ditulis secara lengkap.
Nah, ini coba saya jabarkan contoh gambar rancangan dan desain video pembelajaran. Cara membuat video pembelajaran kita mulai dari persiapan konsep materi pelajaran, membuat slide presentasi, proses pembuatan video berbasis PPT, lalu syuting menggunakan screen recording ataupun tampak muka dan sebagainya. Ada proses editing video, lalu proses publikasi unggah video di studio YouTube. Terakhir, sebelum dibagikan, kita mendapatkan link konten video setelah diunggah di kanal YouTube. Barulah kita bagikan link yang sudah didapat tadi untuk pembelajaran kepada anak didik kita, ataupun di link tersebut kita share secara umum ke beranda YouTube orang lain yang skalanya tidak terbatas, penggunanya tidak terbatas, asal video kita itu berkualitas, cara mengunggahnya benar, SEO-nya sempurna, search engine optimasinya, maka YouTube akan merekomendasikan di beranda YouTube orang lain di seluruh dunia. Silahkan diperbaiki bagaimana cara mengunggah yang benar. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan dalam pembuatan video pembelajaran mulai dari komputer PC sampai pada lampu 1 sampai 9. Ini silakan ditulis lengkap. Lalu ada bahan pembuatan videonya, itu terdiri atas software dan materi pelajarannya. Softwarenya apa saja yang digunakan, ya. Softwarenya apa saja yang digunakan ditulis di sini. Kemudian materi pembelajaran itu diambil dari mana, silakan ditulis lengkap di sini. Nah, ini foto alat dan bahan. Alatnya ditulis, fotonya dipasang. Semuanya terdata lengkap. Kemudian ini masih di alat, ya. Alat bagaimana kita membuat video pembelajaran. Ada headset, flash disk, lampu syuting, kemudian gambar aplikasi YouTube ataupun modem internet. Semua difoto. Lalu ada foto aplikasi Microsoft PowerPoint, ada aplikasi rekam layar, PowerSoft Online, screen recording, ada aplikasi editing video show, ada aplikasi editing InShot. Itu yang saya gunakan. Bapak Ibu mungkin menggunakan aplikasi yang lain, editingnya menggunakan KineMaster dan sebagainya, aplikasi rekam layarnya menggunakan Bandicam dan sebagainya. Silahkan difoto di sini. Kemudian pelengkapnya, untuk pengambilan gambar kita menggunakan aplikasi Snipping Tool. Lalu untuk mengunggah ke kanal YouTube kita punya studio channel, ya, YouTube studio channel milik kita sendiri yang disediakan oleh Google. Melalui konten unggah ini, ya, di titik ini, maka kita nanti akan diarahkan cara mengunggah dengan benar oleh YouTube. Berikutnya, setelah proses mengunggah dan seterusnya, kita perlu mempersiapkan cover dari video kita yang disebut dengan thumbnail. Thumbnail yang kita buat, ya, berekstensi PNG, tetapi ukurannya harus jelas. Untuk bisa dijadikan sebagai thumbnail video kita, maka ukurannya harus kita ubah. Saya mengubahnya menggunakan aplikasi ini, IMG2Go, ya, untuk mengubah ukuran dari gambar PNG tersebut dengan ukuran yang tepat, yaitu
satuannya pixel, lebarnya 1280 pixel, dan lebarnya 720 pixel. Itu adalah ketentuan standar yang ditetapkan oleh YouTube untuk dijadikan sebagai thumbnail cover kita. Pakai ini cara mengubah ukurannya. Nah, kita masuk pada bab 3 sekarang. Prosedur pembuatan. Silakan Bapak Ibu, langkah-langkah pembuatan video pembelajaran itu dinarasikan di sini. Langkah pertama apa? Ikuti dari gambar rancangan tadi. Langkah pertama sampai terakhir dinarasikan di bab 3 ini. Nah, di sini mulai dari membuat dan memetakan materi pelajaran berdasarkan KD dan indikator pencapaian kompetensinya, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, membuat skrip materi pelajaran sebelum dibuat di aplikasi PPT. Yang keempat, D, membuat slide presentasi dengan aplikasi MS PowerPoint. Kemudian melakukan rekam layar menggunakan Microsoft Online Screen Recording. Ya, ini rekam layarnya menggunakan ini Microsoft Online Screen Recording, jadinya ini. Tinggal rek kita atur semuanya, maka kita sudah bisa rekam layar. Setelah selesai proses syuting rekam layar, kita melakukan editing video. Bisa menggunakan InShoot, bisa menggunakan video show seperti ini. Kebetulan saya memvariasikan dua aplikasi editing video ini. Kemudian setelah dilakukan editing, kita lakukan render terhadap hasil editing tadi. Kita sesuaikan cara mengunggahnya agar kapasitasnya tidak terlalu besar, gambar harus jelas, suara harus jelas, maka harus dilakukan ekspor video tersebut. Kemudian setelah itu kita melakukan unggah video ke kanal YouTube melalui studio channel kita. Ini Bapak Ibu, klik file, pilih yang sudah kita edit tadi. Hasilnya jika berhasil, lolos dari pemeriksaan, lolos dari kategori copyright dan sebagainya, plagiasi dan sebagainya, kita akan diberikan hasil postingan link seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti tinggal salin, lalu kita bagikan kepada yang lain. Tetapi kalau video kita berkualitas, SEO-nya sempurna, dan orang lain sudah mengeklik dengan bel berdering, itu sudah masuk secara otomatis kalau kita mengunggah video baru. Nah, seperti ini beranda dari YouTube orang lain ya. Ini kebetulan masuk di channel saya. Ini adalah beberapa video yang sudah kita unggah dan sudah disaksikan oleh orang lain di seluruh dunia. Nah, bisa juga seperti ini, link tadi kita bagikan kepada orang lain secara manual, yaitu melalui WA, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Skype, Discord, dan seterusnya. Jika YouTube kita tadi berkualitas, maka auto share dilakukan oleh YouTube sendiri di dashboard beranda YouTube orang lain. Bab terakhir sebelum bab 5 ada bab 4, yaitu penggunaan dan dampak penggunaan. Penggunaannya seperti ini: nama sekolah ataupun nama organisasi, di share di mana? Di sekolah atau di MGMP kita,
atau di-share di Facebook dan sebagainya. Itu dituliskan di sini penggunaannya. Lalu yang B, dampak penggunaan video pembelajaran kita. Ini diharapkan seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Ditulis lengkap di sini. Nah, demikian Bapak Ibu. Sampailah kita pada bab yang terakhir. Mohon maaf salah tulis, ini mestinya bab 5. Bagian 5 penutup. Silakan Bapak Ibu menarasikan bagian akhir ini. Mohon koreksi atas karyanya, saran yang membangun, kritik yang bisa memperbaiki dari karya kita, dan sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangannya, dan juga semoga ada manfaatnya bagi yang menyaksikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Materi webinar yang sudah saya sampaikan pada webinar hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kemarin, webinar literasi digital nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sebelum saya akhiri, sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat, mendownload apa yang sudah saya sampaikan tadi di deskripsi video ini. Silakan Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Dan terakhir, mohon untuk bisa disentuh subscribe-nya sebagai support dari channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.